Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran ini kita akan mempelajari tentang persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia dan hubungan keanekaragaman hayati dengan ekologi. Persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia tidak terlepas dari keadaan geografisnya. Keanekaragaman hayati di wilayah Indonesia sangat beragam. Berikut adalah penjelasan mengenai keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang pertama, persebaran flora di Indonesia atau fitogeografi. Persebaran flora di suatu daerah dipengaruhi oleh perubahan iklim pada masa lampau, jenis tanah, proses geologi, dan komponen biotiknya. Flora Indonesia termasuk dalam kawasan Malaysiana yang terdiri atas Indonesia, Filipina, Semenanjung Malaya, dan Papua Nugini. Berdasarkan kawasan tersebut, terdapat 4 tipe flora di Indonesia, yaitu yang pertama ada hutan hujan tropis. Ciri-ciri hutan hujan tropis adalah hutan lebat, heterogen, dan lembab dengan berbagai pohon besar dan kecil tumbuh di dalamnya. Hutan ini tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Contoh dari tumbuhan yang hidup pada hutan ini diantaranya adalah meranti, eboni, damar, kemenyan, dan rotan. Yang kedua ada hutan musim. Hutan ini memiliki ciri-ciri yaitu hanya ditumbuhi oleh satu jenis tumbuhan saja. Tumbuhan tersebut akan menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Jenis tanaman pada hutan musim diantaranya adalah pohon jati dan pohon cemara. Yang ketiga ada sabana. Sabana merupakan padang rumput yang diselingi oleh pepohonan. Ciri tumbuhan yang berada pada sabana adalah rumput atau pohon yang rendah. Sabana banyak terdapat pada daerah dengan curah hujan sedikit, seperti di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang keempat ada stepa. Stepa adalah padang rumput yang sangat luas. Stepa banyak ditemukan di Pulau Sumba, Sumbawa, Flores, dan Timor. Nah, yang kedua adalah persebaran fauna di Indonesia atau persebaran hewan di Indonesia. Perbedaan fauna di setiap daerah di Indonesia dipengaruhi oleh gerakan hewan, keadaan alam, dan rintangan alam. Terdapat 6 persebaran fauna di dunia. Persebaran fauna di Indonesia dipengaruhi oleh benua Asia atau Oriental pada daerah bagian barat dan benua Australia pada daerah bagian timur. Di samping itu, persebaran fauna di Indonesia dipisahkan oleh garis, yaitu garis Wallace, dan garis Weber. Garis Wallace adalah garis imajiner yang memisahkan antara fauna Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur. Adapun garis Weber adalah garis imajiner yang memisahkan jenis fauna Indonesia bagian timur dengan Indonesia bagian tengah. Berdasarkan kedua garis ini, fauna di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu fauna tipe asiatis, fauna tipe peralihan, dan yang ketiga fauna tipe australis. Yang pertama, fauna tipe asiatis. Ciri fauna pada tipe ini adalah banyak terdapat hewan menyusui berukuran besar seperti kera dan didominasi oleh ikan air tawar. Wilayah fauna tipe asiatis adalah Sumatera, Jawa, dan Bali bagian barat. Contoh dari fauna yang memiliki tipe ini adalah badak, orang utan, beruang matahari, babi hutan, dan gajah. Yang kedua, fauna tipe peralihan. Fauna dengan tipe ini merupakan kombinasi antara fauna tipe asiatis dan australis. Wilayah tipe fauna ini mencakup wilayah Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Contohnya adalah beruang, kuskus bertutul, komodo, dan babi rusa. Yang ketiga, fauna tipe australis.
Ciri fauna dengan tipe Australis adalah hewan menyusui berukuran kecil dan berkantung. Tidak ada kera dan terdapat banyak burung yang berwarna. Contoh dari faunanya adalah kanguru pohon, kuskus, walabi, landak, burung kasuari, burung betet, burung kakatua, dan banyak lagi. Kemudian wilayah fauna dengan tipe Australis adalah Papua dan Kepulauan Aru bagian timur. Yang berikutnya adalah hubungan keanekaragaman hayati dengan ekologi. Ekologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya akan membentuk suatu sistem yang disebut dengan ekosistem. Dalam sebuah ekosistem, makhluk hidup merupakan faktor biotik, sedangkan faktor lingkungan di mana makhluk hidup itu berada merupakan faktor abiotik. Faktor abiotik antara lain udara, cahaya, suhu, dan kelembaban. Dalam suatu ekosistem, dapat terjadi interaksi antara faktor abiotik dengan faktor biotik atau faktor biotik dengan faktor biotik lagi. Nah, apa hubungannya antara keanekaragaman hayati dengan ekosistem? Keanekaragaman hayati merupakan komponen ekosistem yang sangat penting. Keanekaragaman tanaman yang tumbuh di hutan tropis dapat menurunkan kadar karbon dioksida atau CO2 dan menyuplai persediaan oksigen atau O2. Seperti yang kita ketahui bahwa oksigen merupakan komponen yang sangat penting dalam pernapasan kita. Oleh karena itu, hutan tropis negara kita diberi julukan sebagai paru-paru dunia. Ini berarti bahwa adanya kelimpahan keanekaragaman hayati di hutan tropis ini dapat mengurangi pencemaran udara dan mencegah terjadinya efek rumah kaca. Untuk itu, marilah kita jaga kelestarian hutan tropis kita. Nah, salah satu bentuk interaksi antara faktor biotik atau makhluk hidup tersebut adalah proses makan dan dimakan yang disusun secara berurutan dan akan membentuk suatu rantai makanan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang pertama, rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan, ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Tiap tingkat dari rantai makanan dalam suatu ekosistem disebut dengan tingkat tropik. Tingkat tropik pertama ditempati oleh produsen, yaitu organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Contohnya adalah tumbuhan hijau atau organisme autotrof. Organisme yang menduduki tingkat tropik kedua adalah konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Konsumen tingkat pertama pada umumnya diduduki oleh hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Organisme yang menduduki tingkat tropik ketiga disebut dengan konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2 dan diduduki oleh hewan pemakan daging atau karnivora. Selanjutnya, organisme yang menduduki tingkat tropik tertinggi disebut dengan konsumen puncak. Yang selanjutnya, jaring-jaring makanan. Coba perhatikan gambar berikut. Jaring-jaring makanan merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Dalam suatu ekosistem, satu produsen tidak hanya dimakan oleh satu jenis organisme, tetapi dapat menjadi sumber makanan bagi beberapa organisme herbivora. Begitu pula dengan organisme herbivora akan menjadi mangsa beberapa jenis organisme karnivora. Jadi, di dalam suatu ekosistem akan terdapat beberapa rantai makanan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga akan membentuk suatu jaring-jaring makanan. Yang terakhir ada piramida ekologi. Piramida ekologi
adalah suatu ilustrasi yang menggambarkan penurunan tingkatan energi dari tingkatan tropik terendah sampai ke yang tertinggi. Penurunan energi ini terjadi akibat adanya efisiensi tropik. Nah, efisiensi tropik ini merupakan persentase hasil produksi yang disalurkan dari satu tropik ke tropik selanjutnya. Efisiensi tropik akan selalu lebih sedikit dari efisiensi produksi, karena bukan hanya memperhitungkan energi yang hilang melalui respirasi yang terdapat di feses, tetapi juga energi dalam material organik pada tingkatan tropik di bawahnya yang tidak dikonsumsi oleh tingkat tropik di atasnya. Efisiensi tropik pada umumnya hanya sebesar 10%. Artinya, 90% dari energi yang tersedia pada suatu tingkatan tropik tidak disalurkan ke tingkatan tropik selanjutnya. Sebagai contoh, jika 10% energi yang tersedia disalurkan dari produsen primer ke konsumen primer atau herbivora, dan 10% dari energi tersebut disalurkan pada konsumen sekunder atau karnivora, maka hanya 1% dari produksi primer bersih yang tersedia bagi konsumen sekunder. Silahkan perhatikan gambar berikut. Hilangnya energi di sepanjang rantai makanan sangat membatasi kelimpahan karnivora tingkat atas yang bisa didukung oleh ekosistem. Hanya kurang lebih sekitar 0,1% energi kimia hasil fotosintesis yang dapat mengalir hingga konsumen tersier atau konsumen tingkat puncak. Hal ini menjelaskan mengapa sebagian besar jejaring makanan hanya mencakup sekitar 4 hingga 5 tingkat tropik. Hilangnya energi dalam setiap transfer di jaring makanan dapat digambarkan melalui piramida produksi bersih. Lebar dari setiap tingkatan sebanding dengan produksi bersih yang dinyatakan dalam joule pada setiap tingkatan tropik. Dapat dilihat pada gambar tersebut bahwa pada tingkatan tropik di atasnya hanya mendapatkan 10% energi dari tingkat tropik di bawahnya. Tingkatan tropik tertinggi yang mewakili predator tingkat tinggi relatif memiliki jumlah individu yang lebih sedikit. Ukuran populasi yang kecil yang dimiliki oleh predator tingkat tinggi menjadi salah satu alasan mengapa mereka cenderung rentan terhadap kepunahan. Nah, baiklah, untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Jika ada pertanyaan mengenai pembelajaran ini, silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.